Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau coba jelasin ini eh, latihan kemarin, latihan dart. Jadi kemarin itu eh, di sekolah tuh belajar dart, list, cons, map, string, dynamic, terus INT, final, set, for, looping, dan semuanya. Nah, ini latihannya. eh jadi di sini aku, aku bikin data mahasiswa. Nah, ini kita bikinnya cons, cons, terus list, map, terus ini string dynamic gitu. Nah, ini aku bikinnya dimintanya untuk harus pakai cons, harus pakai cons, final, sama set. Jadi ini datanya jadinya bersifat tidak bisa diganti alias konstan. Kok konstan sih? Iya nggak sih konstan? Iya. Pokoknya ya udah nggak bisa diganti-ganti. Karena kemarin aku juga jelasin di video tutorial kalau misalkan cons itu dia kodenya tetap, isinya tetap nggak bisa dirubah-rubah. Oke, lanjut aja. Nah, ini kan datanya. Yang bisa dilihat di sini karena kita pakai dynamic, jadi di sini si nilai ini ada yang string, ada yang double, dan ada yang integer. Jadi dia campuran. Nah, si INT jumlah lulus ini untuk dipakai untuk menghitung berapa jumlah siswa yang lulus. Nah, terus di sini kita pakai final set. Ini set ini untuk menyimpan nama mahasiswa yang unik. Nah, jadi set itu ini untuk menyimpan data unik. Jadi di dalam set nggak boleh ada data yang duplikat. Kalau misal pun ada data duplikat, yang bakal dipanggil cuma salah satunya aja, kayak gitu. Terus di sini aku pakai looping for in, looping di dalam looping buat ini si nilainya data data mahasiswa. Nah, jadi di sini tuh eh, ini aku bikin ada fungsi untuk menghitung rata-rata nilai gitu. Nah, tapi sebelumnya karena tadi aku bilang ini sih nilai-nilai ini mereka dynamic alias mereka nilai yang nggak bisa dihitung. Bukan nggak bisa dihitung. Dia tuh campur, ada string, ada double, ada integer. Jadi mereka itu nggak bisa disatuin dulu. Jadi harus kita samain. Jadi satu tipe data. Nah, di sini kan datanya mau kita hitung lagi karena kita mau cari rata-rata. Jadi si data-data ini harus kita rubah jadi tipe data yang bisa dihitung. Yaitu karena di sini ada koma ada nilai di belakang titik atau di belakang koma, berarti kita pakainya double bukan integer ya. Nah, di sini eh, if nilai is integer, nah di sini kalau misalkan nilainya integer, kita bakal rubah nilainya jadi double. Terus bakal ditambah. Terus kalau misalkan nilainya itu double, nanti nilainya bakal tetap double. Terus kalau misalkan nilainya itu string, nah string ini nanti bakal diparse ke apa namanya ke double juga. Nah, terus ini
Ini ini tuh untuk pengembalian nilainya gitu, guys. Jadi tuh si total total semua nilai yang udah ditambah itu kita dibagi si kita bagi si nilai double length-nya. Jadi kan total, oh dia tuh ngitung ada berapa sih data nilai di tiap orang itu, nilai length-nya. Jadi total semua nilai dibagi 3 biar jadi rata-ratanya. Terus di sini kita ngambil di sini kita ngambil data absen. Ini final absen. Nah, ini si print-print ini buat ngeprint si nama tiap si siswanya, terus sama nilai, terus ini variabel mahasiswa ini dipakai buat nyimpen nama mahasiswa ke dalam set. Terus ini ada si print rata-rata, terus ada tulisan toString as fixed 2. Ini maksudnya kan ini tadi hasil nilainya kan tipe datanya double ya. Kalau double kan pasti berkoma-koma-koma banyak banget di belakang koma kan. Nah, jadi di sini kita kasih toString fixed as fixed, terus isinya 2 supaya nilai di belakang koma itu cuman ada 2 angka aja, nggak banyak angkanya. Kalau banyak kan pusing. Nah, terus ini kita ngambil si nilai absen. Setelah itu kita pakai ternary di sini buat nentuin lulus dan tidak lulusnya. Nah, ini kalau misalkan rata-ratanya di atas 75 dan absennya eh, kurang dari 3, maka dia lulus. Kalau misalkan eh, kalau misalkan nilainya nggak mencukupi ternary ini, maksudnya ini kan nggak mencukupi keadaan ini, berarti nanti dia bakal tidak lulus. Nah, sekarang ini kita ngeprint untuk statusnya. Ini kita panggil variabel statusnya, terus ini n. N ini buat biar ngasih jarak antara printan yang pertama sama kedua gitu. Karena ini kan kita punya banyak data, jadi biar ada space-nya, biar gak nempel banget gitu. Itu sama aja bentuknya tuh kayak ngeprint yang nilainya kosong. Jadi biar ada spasi jarak. Nah, terus di sini ada if status lulus, maka jumlah lulusnya berapa. Nah, terus barulah ini dipanggil, di print. Jumlah mahasiswa lulus itu jumlah lulus dari data length. Data length itu ngambil data length itu ngambil ini kan dari data nama ada siapa aja. Jumlah lulus dari berapa orang. Terus ini juga jumlah nama mahasiswa unik. Nah, dari set itu berarti jumlah nama yang unik itu ada berapa. Terus, ya udah tinggal kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya kayak gini. Nah, ini yang aku maksud tadi spasi. Karena dia kalau misalkan nggak pakai N, nanti dia nggak ada spasinya. Nanti jadinya nempel-nempel.
Nah, ini kayak gini. Nih, jumlah mahasiswa lulus ada 3 dari total 4. Terus jumlah nama mahasiswanya 4. Kenapa jumlah mahasiswanya 4? Karena namanya ada 4, nggak ada duplikat. Makanya namanya si setnya tetap 4. Kalau misalkan si Jun ini namanya ada 2 kali, berarti yang dipanggil cuma satu. Karena dia kan si set ini cuma bakal manggil satu nama, nggak duplikat. Pokoknya si duplikatnya nggak bakal kepanggil. Udah gitu guys. Terima kasih banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.